Halo semuanya, video ini khusus untuk Anda para konsultan pajak ya, konsultan pajak yang resmi, yang berlisensi, yang punya kartu izin praktek di luar sana ya. Anda sebagai konsultan pajak resmi ada satu kewajiban ya, satu kewajiban khusus, wajib membuat laporan tahunan konsultan pajak. Kepada siapa? Kepada Pak Purbaya ya, kepada Kemenkeu ya. Anda wajib menelanjangi diri Anda sendiri di hadapan Kementerian Keuangan ya melalui laporan SIKOP. Ya udah nggak ada pilihan, ini wajib teman-teman ya. Namun sayang sekali nih kalau gua cari di YouTube ya, belum ada nih yang bikin tutorial sikop ya. Coba kalau kita lihat ya, gua share screen ke teman-teman semua. Kalau kita cek laporan sikop gitu ya, ini gue yang bikin tahun lalu nih. Tahun lalu gue yang bikin dan seterusnya nggak ada lagi yang bikin. Yang lain cuma 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya. Jadi aneh juga nih ya. Aneh juga dari sekian banyak asosiasi konsultan pajak ya, ada 4 kalau nggak salah, termasuk IKPI yang paling gede ya, sangat disayangkan sekali ya, tidak ada satupun yang membuat tutorial laporan sikop ya. Atau mungkin udah ada di internal, gua nggak tahu juga ya, mungkin nggak dipublis untuk umum, kita nggak tahu juga. Nah, gua sebagai mantan anggota IKPI yang sudah dipecat ya, sudah dipecat dengan proses yang sangat aneh, dan sebagai duta pajak abal-abal, gua akan tetap berkontribusi buat teman-teman semua, terutama untuk Anda-Anda konsultan pajak yang resmi ya, yang punya izin praktek konsultan pajak, kita akan bikin tutorial sikop buat teman-teman semua ya. Ini langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya gue share ke teman-teman semua. Mungkin buat ada yang sudah biasa sih udah tahu ya. Mungkin para konsultan pajak yang masih baru, baru setahun, mungkin belum pernah lapor. Nah, mungkin coba bisa lihat dari sini. Jadi langkah-langkah bikin sikop adalah yang pertama, lapor sekarang teman-teman ya. Jangan tunggu akhir April 2026 ya. Dia boleh 4 bulan nih. Boleh sampai akhir April. Tetapi jangan sampai tunggu akhir April. Sekarang, setelah nonton video ini, hari ini juga lu laporin teman-teman ya. Anda konsultan pajak ya. Nggak usah nunggu April. Nggak usah nunggu. Jangan kelamaan. Memang dia bisa sampai sampai akhir April ya, bukan 31 Maret, tetapi 30 April. Dan memang begitu ya, 4 bulan untuk konsultan pajak untuk yang terbaru. Kalau dulu Maret deh, kalau sekarang ada aturan yang terbaru sampai April. Langkah kedua, teman-teman pastikan izin praktek konsultan pajak Anda itu masih aktif ya, yang dari Kemenkeu loh ya, dari Kemenkeu, izin praktek konsultan pajak. Gue ada nggak ya? Gue lupa juga ya. Ada sih gue, cuma gue lupa. Kemudian pastikan kartu anggota dari asosiasi konsultan pajak Anda masih berlaku, teman-teman ya. Pastikan lu belum dipecat dari asosiasi ya. Jangan kayak gue ya, dipecat dari asosiasi ya. Pastikan masih aktif. Kemudian siapkan file PDF daftar realisasi PPL. Anda minta ke pihak asosiasi. Kan sepanjang tahun Anda ada ikut PPL tuh, ada yang 4 PPL, 8 PPL dan sebagainya. Pastikan itu cukup buat kualifikasi lu ya, Kak, dan kualifikasi A, B, dan C. Kalau lu nggak ngerti, tanya ke pihak asosiasi ya. Nah, minta kepada mereka daftar realisasi. Jadi kita kan punya banyak PPL nih. Ada satu dokumen namanya daftar realisasi PPL, minta ke pihak asosiasi, mereka akan bikinkan dan ada tanda tangannya ya dari pihak asosiasi. Pertanyaannya, gimana kalau lu udah dipecat dari KPI? Nah, tapi beruntung sekali Anda nggak dipecat ya, karena setahu gua sepanjang sejarah cuma ada satu orang dipecat oleh IKPI ya, yaitu gue sendiri, setahu gua ya. Kemudian gimana kalau PPL yang belum cukup? Mungkin lu sepanjang tahun sibuk dan sebagainya, kurang PPL-nya, kehitung nggak dapat gitu ya. Atau gimana kalau kartu anggota Anda ternyata sudah expired dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semua masalah itu kembali ke nomor satu, nomor nomor dua teman-teman. Nomor dua, pastikan izin praktek konsultan pajak lu masih aktif. Oke? Kalau izin praktek lu masih aktif, lupakan yang lain tuh lapor aja udah ya. Lapor aja udah, nanti mengenai masalah kurang lengkap lah, dokumennya salah lah, nanti lu bikin alibi, lu bikin alasan nanti. Contohnya nih, gue dipecat nih. Gue dipecat dari KPI kan. Nanti gue bikin alasan, brengsek si ketumnya itu gitu kan. Itu kan pendapat pribadi gue gitu ya. Brengsek ketumnya, gue dipecat, dia kong kali kong sama si oknum pajak. Nah, kira-kira begitu alasannya. Nanti gue bikin kepada si Kemenkeu gitu ya, gue bikin bikin alasan alibi gitu ya. Nah, tetapi sepanjang nomor 2 ini aktif, sepanjang izin praktek lu aktif, lu langsung laporkan. Teman-teman ya, nggak usah pusing mengenai yang begini-gini. Pokoknya laporin aja, karena udah nggak bisa ngapain ya. Kalau PPL lu tidak aktif, lu udah nggak bisa ngapain. Maksudnya kurang kurang PPL ya, udah nggak bisa ngapain, udah nggak ada alasan. Kan lu nggak bisa beli PPL ya, gitu. Atau bisa, nggak tahu juga teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke website Sikop, nanti ikuti petunjuknya.
Oke, ini berita September 2025 ya, ketentuan penyampaian laporan tahunan konsultan pajak. Teman-teman baca aja ya, langsung dari news di TTC News ya. Dari sini nanti gua kasih linknya. Oke, intinya adalah sampai April. Ini ada per terbaru nih, per 13 2015 ada diubah ke PMK 175 2022 mengenai konsultan pajak di situ ada ya. Jadi maksimal 30 April. Anda punya waktu sampai 30 April ya. Apa aja syaratnya? Memuat jumlah dan ketetapan dan keterangan mengenai wajib pajak yang telah diberikan jasa konsultasi ya. Jadi intinya lu mau ditelanjangi oleh Kemenkeu ya, dan lu harus telanjang di depan Kemenkeu. Buka semua data dulu ya. Aduh, konsultan pajak tolol mana yang mau kasih datanya kepada Kemenkeu ya. Tapi nggak tahu lah ya, silakan teman-teman. Melampirkan daftar realisasi PPL, ini wajib ya. Kemudian lampirkan fotokopi kartu anggota Anda ya yang masih aktif. Kalau gue udah nggak aktif ya, kalau gue, tapi masih ada. Oke, nanti gue lampirkan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal daftar aja, informasikan aja di situ. Oke, sekarang kita buka website ya, website yang namanya Sikop. Kita tinggal buka website baru, Sikop. Cari aja Sikop ya. Nih, sikop.kemenkeu.go.id ya, sikop.kemenkeu.go.id. Jadi sangat disayangkan sekali ya, konsultan pajak itu dipenjara atau dikerangkeng atau dikendalikan oleh Kementerian Keuangan. Di mana Kementerian Keuangan adalah musuh kita di pengadilan, ya kan? Kita kan ketika masuk pengadilan kita mewakili wajib pajak, kita menggugat Kementerian Keuangan atau DJP. Tetapi nasib kita sebagai konsultan pajak malah dipegang oleh si Kemenkeu. Makanya orang-orang yang ngelawan kayak gue ya ditendang, dipecat loh. Oke. Apa nih pengumuman? Coba kita lihat ya. Ada pengumuman terbaru nih. Seluruh permohonan layanan konsultan pajak dilakukan melalui Sikop ini. Setelah melakukan permohonan Sikop, berkas permohonan wajib disampaikan melalui email. Nah, kok bisa begini? Nggak bisa lu bikin otomatisasi begitu? Ya ampun, Kemenkeu. Masa masih di email lagi? Ya lu bikin sendiri dong otomatisasinya. Ah, nah, tolol bener nih si Kemenkeu nih ya. Untuk info selengkapnya kunjungi ke P2PK ya, Kemenkeu Go ID, konsultan pajak. Oke, lanjut. Imbauan keamanan data ya, ganti password secara berkala. Oke, ganti password. Gue sih nggak pernah ganti password. Pengumuman. Sehubungan dengan terbitnya PMK terbaru 81/2024 tentang Konteks tanggal 1 Januari, maka akan dilakukan penyesuaian format NPWP pada aplikasi Sikop. Berkenaan hal tersebut dihimbau kepada seluruh konsultan pajak untuk segera melakukan proses pemadanan NPWP agar dapat mengakses aplikasi Sikop. Ya semua konsultan pajak pasti udah pemadanan ya. Kan aneh dong kalau lu konsultan tapi belum pemadanan. Oke. Jadi dia dibawa ke Kemenkeu Prime ya, dibawa ke Kemenkeu Prime. Eh, salah satu website yang paling nggak ada guna tuh Kemenkeu Prime ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk login teman-teman ya. Gue nggak tahu nih. Kan tadi langkah pertama adalah langkah kedua adalah pastikan izin masih aktif ya. Gue nggak tahu gue masih aktif apa enggak ya. Gue masukin PP gue. Sekarang pakai nick apa PP ya? Coba kita masukin nick deh. Kita masukin nick, login. Karena ini masih masih keingat password gue ya. Oh, masih bisa guys, masih bisa. Dan izin gue masih B nih ya. Izin gue masih B di sini. Ini kok nol semua. Kita klik dashboard di sini. Ini nol semua. Apa udah nggak aktif? Layanan mandiri, permohonan. Nah, permohonan ini untuk Anda yang baru pertama kali ya. Peningkatan izin kalau Anda dari A mau naik ke B atau dari B mau naik ke C. Kemudian laporan tahunan tuh yang ini. Nah, ini laporan gue ini. Laporan gue itu yang 2023, 2024, 2025 sudah dikirim semua ya. Cuman nah ini nih Sikop nih ya. Sikop nih nggak jelas nih orang-orang nih ya. Dari 2023, 2024, 2025 nggak tahu nih ditolak juga enggak, diterima juga enggak. Jadi anggap aja diterima teman-teman ya. Dan status gue ini kan B. Status gue ini masih aktif apa enggak ya? Sepertinya masih aktif ya. Di mana mau lihat data gue ya? Informasi dan monitoring. Daftar daftar permohonan. Beranda. Masih aktif apa enggak ya pengaturan akun? Kita lihat. Masih aktif guys, masih aktif. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kemenkeu ya. Gua masih belum dipecat dari Kemenkeu ya. Masih bisalah jadi duta pajak abal-abal nih ya. Oke, layanan mandiri. Jadi pastikan teman-teman masih aktif di sini ya. Kalau lu sudah tidak aktif, lu mesti ngomong kepada P2PK. Kalau lu ditegur atau gue pernah ditegur kalau nggak salah ya. Kondisi lu ditegur atau apa gitu ya, lu mesti laporan kepada P2PK. Jangan sampai lu tiba-tiba dipecat ya. Lu mesti proses.
Seingat gue pernah bikin surat kepada P2PK waktu itu, gue laporin si ketua umumnya IKPI gitu. Gue bilang bahwa pemecatan gue itu nggak beres ya, nggak sesuai aturan dan sebagainya. Kalau nggak salah gue pernah kirim surat, makanya gue masih masih aktif sampai sekarang nih ya. Lumayan juga. Oke, kita lanjut. Sekarang laporan tahunan. Klik di laporan tahunan di sini. Ini sudah otomatis semua teman-teman ya, sudah otomatis laporan. Ini tahun lapornya kan sekarang 2026 nih. Untuk 2025, guys ya. Sekarang 2026 untuk lapor 2025 maksimal 30 April 2026. SPT tahunan pajak penghasilan masukkan tahun SPT. Tahun SPT gue adalah 2025. Ini adalah SPT terakhir yang lu laporkan ya. Kalau gue kan gue tinggal lihat ke SPT gue tadi. Ini SPT gue nih. Ini adalah SPT tahunan gue yang terakhir gue lakukan tanggal 6 Februari ini ya. Tanggal 6 Februari 2026. 2025 kemudian gue lapornya di 6 Februari 2026. Ini dia. SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak SPT sama dengan tahun lapor. Oh, sorry. Berarti yang gue lapor 2025 ya. Jadi yang gue lapor adalah 2025. Ini masukin kota Jakarta. Ini tahunnya 2025. Jadi tahun laporan 2025, SPT tahunannya SPT 2025, tanggalnya tanggal 6 Februari, yaitu tanggal lu melaporkan SPT tahunan lu, ya. Jadi Anda harus sudah lapor SPT tahunan, baru boleh lapor Sikop, ya dong. Masa konsultan pajak nggak lapor SPT, kan nggak mungkin dong. Nah, pajak penghasilan terutang, PPh terutang gue berapa nih? PPh terutang gue, ini, 567.353. Nah, gitu guys ya, teman-teman tinggal masukin. Kalau lu nihil gimana? Kalau nihil ya udah nihil aja kasih 0 gitu ya. Cuman biasanya konsultan pajak tidak nihil ya biasanya. Oke. Klik simpan. Klik simpan. Apa nih keterangannya? Apakah Anda sudah yakin? Rasa-rasanya sih yakin ya. Klik OK. Simpan. Oke. Apalagi nih? Simpan sudah oke. Oh ini nih, ini statusnya ya, belum kirim ya. Jadi statusnya sudah masuk. Anda boleh ubah, boleh kirim, boleh hapus. Oke. Yang di bawah apa nih? Detail laporan tahunan. Oh, ini adalah detail klien ya, klien lu. Gua nggak usah isi deh. Ya. Gua nggak percaya ya, ada konsultan pajak yang mau lapor betul-betul full semua klien dia ke sini ya. Itu namanya menelanjangi diri sendiri ya. Eh, Kecuali bodoh banget tuh konsultannya, tapi nggak tahu lah, gue nggak tahu lah ya di Konoha ini gimana ceritanya. Intinya lu masih lapor teman-teman ya, intinya masih lapor. Mengenai isinya nanti dulu deh, mengenai isinya benar pas salah belakangan dulu. Yang penting lu lapor dulu teman-teman. Jangan sampai lu tiba-tiba dipecat dari izin konsultan, kan capek tuh. Mesti USKP lagi dari awal, kan mampus ya, capek ya. Oke, kita klik kirim ya, kita klik kirim. Apakah Anda yakin ingin mengirim? Oke. Apakah Anda sudah mengisi detail laporan tahunan? Ya, belum sih. Soalnya kan gue, masih ragu-ragu nih ya. Oke, nggak apa-apa dah, hajar aja. Tapi kalau Anda perlu isi teman-teman ya, kalau Anda perlu isi ya, setiap, klien lu perlu diisi semua ya. Jadi lu harus telanjangin diri lu sendiri di depannya Kemenkeu, ya wajib ya. Kalau gue ini hanya untuk tujuan edukasi aja, supaya teman-teman bisa tahu aja step by step-nya. Oke, oke, lanjut. Oke, berhasil dikirim, oke. Nah ini 2025 kan udah masuk nih. Kemudian udah itu doang ya? Cetak. Coba kita cetak. Apakah Anda yang ingin mencetak? Yes. Begitu doang? Oke, coba gua cetak ya. Coba gua cetak. Yes, kok nggak available? Oke. Oke, kita ulang. SPT tahunan. Berhasil. Eh, tidak berhasil? Wah, jangan-jangan kayak Cortex juga nih error begini. Oke, di sini nggak kelihatan bagi teman-teman ya. Jadi gua ada opsi untuk mencetak nih. Coba gua cetak. Hmm. Site wasn't available. Oke, kita ulangi lagi. Jadi ini tinggal diklik cetak satu kali di sini, oke. Nah, kemudian nanti ada menu untuk simpan. Kita akan simpan ya, guys. Oke, dia gagal mensimpan, tapi solusinya adalah gue tinggal print aja, print ke PDF. Gue print ke PDF, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi nama, cap Anda berapa, tingkatnya B, nomor NPWP masih NPWP lama nih ya, dia belum bisa update ke NIK. Jadi si kop ini sepertinya anak tiri dari Kemenkeu ya, nggak diperhatikan, nggak dikasih
SDM mungkin ya, mungkin nggak dikasih kantor. Jadi pada pada nggak kerja ya orang-orang P2PK nih ya. Oke, daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi masih nol ya. Kolom 2 dapat diisi dengan nama perusahaan tempat konsultan pajak bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan tempat kerja. Oh, jadi kalau lu kerja lu bisa ya. Jakarta sekian. Tanda tangan teman-teman ya, kasih tanda tangan. Jadi silakan tanda tangan, kalau mau digital juga boleh. Kalau gue sih lebih suka tanda tangan digital ya. Oke, mana tanda tangannya? Oke, gue akan lakukan tanda tangan digital eh, melalui Privy deh. Jadi teman-teman yang mungkin belum terbiasa tanda tangan dan materi digital, boleh juga nih pakai Privy ya. Privy. Salah satu tempat untuk apa namanya? Salah satu tempat untuk tanda tangan digital dan juga materai digital. Oke, gue tinggal upload dokumen, tinggal ambil dokumennya. Nah, begitu. Bagi teman-teman yang pakai preview bisa gunakan cara seperti ini ya. Tinggal klik mana dia? Tambah penerima, kemudian tambahkan saya sebagai penerima, kemudian tanda tangan elektronik, tindakannya tanda tangan, tambah. Sudah, beres ya, lanjutkan. Lanjutkan. Oke, tanda tangannya di sini ya. Tanda tangannya nanti taruh di sini. Udah, begitu doang guys ya. Lanjut, mana lanjut, selesai. Klik selesai, konfirmasi. Kemudian tanda tangan. Nah, jadi itu barang. Oke, konfirmasi. Kemudian masukin PIN Anda. Jadi biasakanlah gunakan tanda tangan digital, terutama yang sudah ada barcode-nya seperti ini ya. Ini barcode-nya. Oke guys, seperti itu. Tinggal di-download, ambil filenya, dokumen bertanda tangan. Nah, jadi seperti ini guys ya. Oke, seperti itu. Kemudian apakah perlu di-upload lagi nggak? Nggak usah ya. Kok nggak ada detailnya ya? Ini mungkin nambah ini nih. Oh, ini bisa nambah nih. Nama wajib pajak, nama kan. Nama apa tuh? Nama klien lu. Tapi kok nggak ada tombol untuk menambah apa tuh? Menambah daftar realisasi PPL ya? Oke. Ya, begitulah teman-teman ya. Kalau lu mungkin belum paham, teman-teman tinggal tanya ke pihak asosiasi ya. Siapa tahu ada website khusus gitu ya, ada website pihak ketiga yang bisa membantu ya. Intinya sih kalau gue sih gue udah kirim, udah nggak usah pusing guys ya. Udah kirim, udah nggak usah pusing. Nanti mengenai apa yang terjadi belakangan, mungkin dipanggil gara-gara kayak gue nih dipecat nih. Kenapa lu dipecat? Kenapa lu begitu? Atau kenapa PPL-nya kurang? Ya Anda tinggal bikin alibi teman-teman. Bikin alibi, bikin alasan. Intinya tolong dong saya jangan dipecat dong dari izin konsultan, nanti gue nggak bisa praktek gitu ya. Oke teman-teman, intinya 30 April waktu untuk lapor, jangan sampai nunggu akhir April ya. Sekarang juga setelah video ini lu langsung lapor. Anda konsultan pajak punya kewajiban lapor. Ini kewajiban sebagai seorang konsultan pajak yang berlisensi teman-teman ya, yang resmi, yang BKP ya, bersertifikasi konsultan pajak dari Kemenkeu. Sampai jumpa, semoga terbantu.